Terima kasih masih bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini kembali memeriksa Menteri Pertanian Suswono. Kali ini Suswono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian atas tersangka Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rupanya masih terus melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian atas tersangka Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama, pemenang impor daging sapi. Sejak pukul 10 Selasa siang, KPK memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya adalah Menteri Pertanian Suswono dalam kapasitasnya sebagai saksi dari tersangka Maria Elizabeth. Saat tiba di gedung KPK, Suswono mengatakan bahwa penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari dirinya, sehingga hari ini dimintai keterangan. Kendati demikian, Suswono menjelaskan dirinya sama sekali tidak membawa dokumen atau berkas apapun terkait kasus ini. Namun saat ditanyai seputar dirinya akan ditanyai penyidik soal Bunda Putri dan pengusaha asal Palembang Sengman Jahya yang disebut memiliki kedekatan dengan istana dan memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan presiden, Suswono berkilah dirinya belum mengetahui apakah hal tersebut akan ditanyakan penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Jadi barangkali KPK mungkin memerlukan tambahan keterangan, jadi hari ini saya diminta untuk datang. Ya. Apa ada dokumen yang dibawa? Ada. Saya nggak tahu. Atau memberikan informasi baru Pak terkait Mas Sengman Pak? Nggak tahu kok. Namanya diundang. Kita datang aja ya. Nanti makanya setelah inilah nanti ya. Nanti harus Pak. Selain memeriksa Mentan Suswono, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sengman Cahya serta Ahmad Rozi dalam kasus yang sama. Seperti diketahui, nama Sengman mencuat saat persidangan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak selaku terdakwa suap kuota impor daging sapi di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya di persidangan, Lutfi menyebut sosok Sengman yang merupakan pengusaha yang sangat dekat dengan Presiden SBY dan memiliki pengaruh dalam beberapa kebijakan pemerintah yang diambil, termasuk mengatur kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Selain memeriksa Menteri Pertanian, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga kembali memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah. Namun kali ini Atut tidak diperiksa dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak, Banten. Orang nomor 1 di Banten itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Choysiah kembali memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Dengan didampingi ajudannya, Atut datang ke KPK sekitar pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Orang nomor 1 di Banten itu datang ke KPK guna menjalani pemeriksaan. Namun kedatangannya bukan untuk diperiksa dalam kasus Pilkada Banten. Kali ini Atut diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyeret adik kandungnya Tubagus Heri Wardana alias Wawan. Saat akan masuk ke gedung KPK, Atut menolak berkomentar banyak terkait pemeriksaannya ini. Atut hanya mengatakan kedatangannya ke KPK hanya untuk mengklarifikasi. Penyelidikan dugaan korupsi alat kesehatan di Banten diduga merupakan kelanjutan dari penyitaan dokumen yang dilakukan KPK di ruang kerja Wawan. Untuk kasus Alkes ini, Wawan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain kasus Alkes, Wawan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi sengketa Pilkada Lebak, Banten. Dari penggeledahan di ruang kerja Wawan di PT Bali Pasifik Pragama, KPK menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan sejumlah proyek yang diduga ditangani Wawan, salah satunya pengadaan alat kesehatan. Dari Jakarta, Adetata Permana melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Selasa siang memusnahkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan atau ilegal dengan nilai keekonomian sekitar 3 miliar rupiah. Pemusnahan tersebut sebagai hasil tindak lanjut operasi penertiban yang dilakukan Badan POM pada April 2013 di wilayah Provinsi Banten dengan tersangka APN.
Sebanyak 1,2 juta pieces obat tradisional ilegal dan 263.000 butir tablet fenilbutazon dan afitazon yang digunakan sebagai bahan campuran obat tradisional Selasa pagi dimusnahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh pelaksana tugas Kepala Badan POM M. Hayati Amal dan disaksikan oleh perwakilan dari pihak kepolisian dan pihak terkait di halaman kantor BPOM Jakarta. Obat tradisional yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi penertiban yang dilakukan Badan POM pada April lalu di wilayah Provinsi Banten dengan tersangka APN. Obat-obat tradisional tersebut jika dirupiahkan diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Fenilbutazon dan afitazon disebut Hayati seringkali ditemukan digunakan sebagai campuran obat tradisional untuk menyembuhkan rematik. Padahal konsumsi zat-zat tersebut tanpa dosis yang tepat dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu fenilbutazon dan afitazon itu dipakai untuk obat rematik penghilang sakit dan itu bisa berdampak kepada organ tubuh, termasuk kepada kerusakan hati, kekurangan sel darah putih, sampai kepada sindrom Stevens-Johnson, mana seluruh badan akan bengkak dan itu bisa menimbulkan kematian. Pelaksana tugas Kepala Badan POM M. Hayati Amal menjelaskan tersangka APN diduga melanggar pasal 196 dan Undang-Undang pasal 197 dan atau pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkas perkara tersangka APN saat ini sudah diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Hamjati melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.